ketika saya menjalankan bisnis ini, jadi saya sudah tahu duluan. Salah satu orang mau menang adalah dia tahu lawannya, dia memahami lawannya dengan baik. Jadi Bapak sekalian, ketika kita menjalankan bisnis ini, maka ada 5 tipe orang. Anda boleh ingat-ingat. Anda mungkin juga boleh catat, karena saya tidak pernah pakai slide. Ya, kenapa saya nggak pakai slide? Saya nggak ngerti cara bikin slide-nya di Zoom ini. Ya, jadi saya ngomong aja, nggak apa-apa ya. Manual aja, manual. Ya. Nah, Anda akan ketemu 5 tipe orang. Ingat baik-baik. Tipe yang pertama, Anda akan ketemu tipe orang yang negatif. Ya. Sudah pasti ketemu orang yang negatif. Jadi Anda belum ngomong, belum ngomong tuh udah mulutnya udah menyong duluan. Ah, negatif aja udah bawaannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak kalau orang tidak memahami bahwa dia akan ketemu orang negatif, maka dia akan mencurahkan energinya untuk meyakinkan orang itu. Banyak orang sering nanya kepada saya, mitra-mitra, Master, gimana caranya meyakinkan orang yang nggak yakin, meyakinkan orang yang negatif? Ya saya jawab, ya nggak usah diyakinin, orang udah negatif, ngapain kita yakinin? Buang waktu aja, buang energi aja, tinggal aja. Ya, ingat, ketemu orang negatif, tinggal saja Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Anda ketemu orang ini lumayan, lebih pegel lagi dari orang negatif. Ya, Anda akan ketemu orang yang so tahu, so pinter. Nah, ketemu orang STSP, so tahu, so pinter. Ciri-cirinya gampang kalau orang so tahu, so pinter. Ngomongnya ya so tahu, tapi salah. Oh itu ya, oh 3I ini gue tahu nih. Ini yang LMM kan, LMM. Wah, ngomongnya LMM. Cara nyebutnya aja salah, bukannya MLM. Ini yang LMM kan. Dulu gue udah ada yang ngajak tuh. Kira-kira tahun 2005 kalau nggak salah ada yang ngajak. 3i aja ada 2014, dia bilang 2005. Ah, itu orang sok tahu sok pintar. Ya, apa aja diomongin dengan tujuan mencegah Anda untuk menerangkan. Nah, itu tujuannya. Tujuan mereka mencegah Anda untuk menerangkan bisnis ini. Dengan arti kata, udahlah lu nggak usah ngajak gue nggak mau, kan gitu ya. Nah, jadi Bapak sekalian, Anda harus paham bahwa Anda pasti ketemu. Nah, gimana cara nyikapinnya? Gampang. Ya udah, silent and smile. Oh ya, gitu ya Pak. Kalau chatting, oh ya gitu ya Pak. Oh ya udah selesai. Nggak usah lagi kita terangin. Ntar jadi debat. Kita kan nggak kepengen perdebatan. Kita pengennya pendebetan. Wah, bukan perdebatan tapi pendebetan. Kita nggak kepengen banyak pendapat. Kita pengennya banyak pendapatan. Ya, jadi santai aja. Kita jangan down. Nah, kadangkala kita ini down gara-gara ketemu orang yang pada model gitu. Dan kita mencurahkan semuanya ke situ, energi. Ya, ingat, tadi Bu Esther bilang apa? Cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau orang udah nggak mau, masih aja diojokin. Itu kan cinta yang tepuk tangan, yang sebelah tangan tuh. Benar nggak? Nah, ini kita apa? Kita patah hati, kita kecewa, kita pulang, ngapa ya dia nggak gabung, gue salah apa ya? Kita nggak bisa tidur. Padahal kita ajak, yang kita prospek tidur ngorok pules, kita hanya jadi nggak bisa tidur. Gara-gara begitu, curhat sama istri susah juga ya. Nah, bukan susah, karena kita tidak tahu cara nyikapin mereka. Nah, sekarang saya kasih tahu cara nyikapinnya. Ya udah, biasa aja, udah pasti ketemu, udah sunatullahnya. Istilahnya udah sunatullahnya Bapak Ibu sekalian. Ketemu orang negatif, ketemu orang so tahu so pinter. Nah, yang ketiga, Anda akan ketemu orang dari asuransi lain atau networking lain. Ini udah pasti ketemu. Lu 3i, gue ini, bagusan gue tahu. Produk gue sekarang begini-begini. Gue baru meluncurin ini. Bapak Ibu sekalian, ingat prinsipnya. Nggak ada kecap nomor 2. Kecap selalu nomor 1. Jadi dia orang yang kita ketemu, orang yang kita ajak bicara, kalau dia dari asuransi lain atau dia dari MLM lain, ya, dia pasti akan bagus-bagusin perusahaan dia. Nah, kita di 3i juga bagus-bagusin perusahaan kita. Tapi kalau kita obrolin, kita chatting, kita
video call, dia ngomongin bagusnya dia, kita ngomongin bagusnya kita. Pertanyaannya adalah ketemunya di mana? Nggak ketemu, betul nggak? Yang ada perdebatan lagi. Jadi kalau ketemu orang yang di network lain, oh ya udah, oh gitu ya, mantap, sukses ya. Nah, cukup say sukses dan smile. Katakan selamat ya, semoga sukses dan senyum. Jadi 2S. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Oke? Yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang rada-rada kadang ibaratnya kalau tadi pukulan itu ada jab, ada pukulannya uppercut. Nah, ini udah hook nih dari bawah. Jedung. Nah, itu hantam hati kita tuh udah duk. Nah, ini ketemu orang apa nih? Nah, ini yang keempat nih. Ketemu orang 3i yang gagal. Tuh. Ini nih paling-paling nih yang bikin kadang-kadang kita oleng nih. Ya, ketemu orang 3i yang gagal. Lu di 3i. Gak jalan lu. Gue juga gak jalan. Apalagi lu. Wah. Gue aja gak jalan. Nah, ketemu orang 3i yang gagal. Ibarat sengatan, ada sengatan rendah, ada sengatan sedang, ada sengatan tinggi. Ada ini. Sengatan rendah. Emang lu dulu jalan dia gimana? Susah. Gue ngajak orang gak ada yang mau. Wah. Itu sengatan rendah. Jadi dia belum punya posisi, udah nggak jalan, gagal, berhenti. Ya. Sengatan sedang. Ya. Gue punya bonus 3 juta. 5 juta gue di 3i, gue tinggalin. Wah. Anda yang diajak ngomong, orang yang baru punya bonus 300.000. Mikir. Iya. Dia aja yang 5 juta pergi. Gimana gue? Nah. Tuh, sengatan sedang. Sengatan tinggi, yang income-nya di atas 10 juta, tuh sengatannya tinggi. Saya kasih tahu. Aduh, lo telat mulai 3i. Gue udah jadi leader di 3i. Tinggi posisi gue, lo tanya aja nama gue dimanapun, pasti orang kenal kok. Lo buka YouTube, ada kok gue. Oh, gue pembicara 5.000 orang pernah gue. Lo cek aja di YouTube. Pergi gue. Ya. Makin oleng dan tuh Anda kena hook. Kalau kita tidak punya pemahaman bagaimana menyikapi orang tersebut. Nah, ini saya kasih pemahaman untuk Anda. Pemahaman yang pertama, Anda boleh catat. Anda boleh catat ya. Pemahaman pertama, saya kasih pertanyaan. Bisnis apa yang bagus? Bisnis yang baru dijalanin. Yang udah ditinggalin, biasanya dijelek-jelekin. Dah, itu pemahamannya. Paham ya? Jadi kalau orang 3i yang gagal, tinggalin bisnis 3i, dia jalanin yang baru, dia lagi jatuh cinta dengan yang baru, udah pasti yang lama dijelek-jelekin. Mau apapun posisi orang tersebut, itu udah hukumnya. Ya. Nah, cukup katakan dalam hati, itu lu, gue belum tentu. Nah, tapi dalam hati aja, kalau enggak kita berantem. Jangan kita omong, itu kan lu bos, gue kan belum tentu bos. Wah, perang lagi kita ya. Ingat, jangan berdebat. Oke? Nah, itu pemahaman pertama. Jadi bisnis apa yang bagus? Bisnis yang baru dijalanin. Kalau yang udah ditinggalin, pasti dijelek-jelekin. Jadi kita udah paham. Gitu. Yang pertama. Pemahaman yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang gagal akan selalu cari teman untuk gagal. Karena pada prinsipnya tidak ada orang ingin sendirian di dunia ini. Nggak ada. Orang sukses berusaha mencari teman agar teman-temannya bisa sukses. Itu juga hukumnya kan? Begitu juga orang gagal. Dia akan selalu cari teman, ngeracunin teman agar juga gagal kayak dia. Contoh di level bawah, di sengatan bawah nih, di sengatan yang rendah nih. Ya. Anda baru jalanin 3i, ketemu orang yang udah jalanin 3i, bonusnya masih kecil terus berhenti. Terus ngomong sama Anda, susah 3i, nggak usah lah, gue nggak jalan. Akhirnya Anda mikir, oh iya bener juga dia ngomongnya, gue kemarin tolak orang si A, tolak orang si B, tolak orang si C, banyak juga gue ditolak, bener juga susah juga ya. Akhirnya Anda berhenti. Nah kemudian Anda ketemu lagi nih sama dia. Jajal dia ngomong apa? 3i lo gimana? Iya bener kata lo, gak jalan gue.
Tahu nggak reaksi pertama dia? Reaksinya bahagia, girang, kayak dapat duit sekarung. Dia akan bilang, tuh kan gue bilang apa, lu nggak jalan kan? Ya, nggak percaya sih lu. Nah, reaksinya gitu. Senang banget hatinya. Kenapa? Dia punya teman. Gitu. Ya. Nah, kalau di level menengah dan atas, nah bagaimana? Sudut pandang kita menyikapinya. Gampang. Kalau ada orang yang levelnya atas kemudian berpindah ke bisnis lain, yang perlu jadi perenungan kita adalah kalau dulu mereka pernah sukses, pernah berkoar-koar, pernah membangga-banggakan karena bonusnya besar, kemudian dia tinggalkan karena bonusnya kecil, pertanyaannya adalah, ini bisnis network. Apakah bisa orang itu bonus besar sendirian? Tidak bisa. Nah, ketika bonusnya mengecil, apakah orang itu habis total? Tidak juga. Masih banyak anggota-anggota dia yang dulu bekerja sama dengan dia yang menyebabkan seseorang itu menjadi bonusnya besar. Nah, pertanyaannya, ketika orang yang pernah besar kemudian meninggalkan, bagaimana mereka yang telah percaya dengan dia? Bagaimana mereka yang telah percaya menaruh hati harapannya kepada mereka yang ngakunya leader? Sedangkan leadernya pindah gerbong, meninggalkan bisnis ini. Tentu kecewa, betul kan tidak? Dan tentu leader seperti itu, leader yang hanya orientasi cuma cari uang pribadi. Hanya cari uang buat dia. Dia sukses ya dia sukses, dia nggak peduli donanya sukses. Ketika dia stuck, dia tidak sukses, ya udah dia pergi, dia tinggalin gampang. Dia cari komunitas baru. Dia bangun lagi. Ketika dia sukses lagi, donanya lagi meliti belum selesai dan kemudian ada turun lagi, dia pindah lagi. Akhirnya berpola seperti itu. Pertanyaannya, apakah Anda mau ngikut orang seperti itu? Saya nggak pernah mau, Bapak Ibu sekalian. Saya prinsipnya, saya tidak pernah mau jadi bahan bakar orang lain. Itu prinsip saya. Ya, kenapa saya ikut Triai mau ikut Pak Kuancen? Ketika saya di proses Pak Kuancen, selain perusahaannya, bisnis saya langsung percaya Pak Kuancen. Karena saya tahu Pak Kuancen tipe orang yang setia ketika memegang sebuah bisnis. Dia tidak pernah pergi. Periode buat saya 5 tahun. Sampai 7 tahun. Pak Kuancen pernah ikut satu network itu 10 tahun nggak pindah-pindah, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang loyal, setia. Makanya saya percaya, jangan sampai 2-3 tahun sukses, ganti lagi, pindah 2-3 tahun sukses, ganti lagi. Gimana kita mau ngikutin orang seperti itu? Makanya semakin tinggi orang yang gagal di 3i, posisinya justru semakin kita harus jauhi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Konsisten saja, fokus kepada leader Anda yang jalan. Ya. Yang keempat. Sudah berapa? Sudah 4 ya. Nah, kemudian yang kelima. Nah, setelah Anda dikasih cobaan ketemu orang negatif, dikasih cobaan ketemu orang so tau so pinter, dikasih cobaan Anda ketemu orang yang dari asuransi lain, Anda dikasih cobaan ketemu orang yang 3i network yang gagal. Nah, akhirnya kita dapat hadiah nih. Dikasih sama Yang Maha Kuasa, kita akan dipertemukan dengan orang yang positif. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya, asal kita mau menerima resiko, semuanya kita ketemu. Jadi kita pasti akan dipertemukan dengan orang positif. Saya bertemu dengan 4 tipe orang pertama ini, 4 tipe yang di luar positif ini tadi. Semuanya saya ngerasain. Saya ditolak orang, saya digajiin orang, saya di STSP-in orang, saya di prospek orang MLM lain, asuransi lain. Saya ketemu leader saya pindah ke tempat lain, ngerasain semuanya. Saya ngerasain cinta, saya ngerasain sakit, saya ngerasain pengkhianatan dalam bisnis ini. Dan itu saya terima. Saya terima dengan ikhlas, saya terima dengan senyum, saya terima dengan kesadaran bahwa ini adalah sunatullahnya bisnis ini. Ini adalah bagian dari bisnis ini. Tetapi kalau saya bisa menyikapinya dengan jiwa besar,
saya pasti dikasih rezeki besar. Karena pada hakikatnya rezeki kita juga kepantasannya diukur dari kebesaran jiwa kita, Bapak Ibu sekalian. Oke? Baik.